Umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sarasa Muscaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Warwaruci. Tema kali ini adalah tentang keseimbangan jiwa dan jasmani. Namun untuk seri ini kita membahas keseimbangan jiwa saja. Dan sloka-sloka dalam tema ini umumnya tidak perlu pembahasan yang khusus, karena terjemahannya sudah cukup kita mengerti apa maksudnya. Saya mulai dengan sloka 405. Seperti keberadaan seorang tukang emas yang sedang melebur emas. Jika kurang cakap dan kurang keras bekerja, maka proses peleburan berlangsung lama. Sebaliknya, jika cakap dan giat, emas itu dapat dengan cepat dilebur. Sloka ini harus kita baca kelanjutannya, karena sepertinya ada hal yang masih disembunyikan dalam perumpamaan ini. Saya langsung baca saja sloka 406. Demikianlah keberadaan sang jiwa dalam usaha pembersihannya, agar menjadi suci dan bebas dari ego angkara. Jika bijak dan berusaha dengan keras memperbaiki diri, niscaya jiwa dengan cepat dapat disucikan. Sebaliknya jika bodoh dan malas, meski dalam beratus-ratus kelahiran, jiwa belum tentu bisa disucikan. Nah, kedua sloka ini berbicara tentang kesucian jiwa, suatu tugas utama yang seharusnya dilakukan setiap manusia dalam kehidupan ini. Kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh untuk itu. Jika tidak, maka jiwa kita akan selamanya tak bisa suci. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian yang abadi? Kita akan berulang-ulang lahir untuk membersihkan jiwa itu. Mari lanjut ke sloka 407. Bagaikan orang yang secara rutin membersihkan badannya, ia tidak memerlukan waktu lama untuk mandi. Tidak demikian halnya dengan orang yang jarang mandi. Diperlukan waktu lama dan usaha yang keras agar dapat terbebas dari kotoran. Demikianlah kemarahan, kerakusan, dan segala bentuk pencemaran indria-indria harus dibersihkan dengan rajin berkesinambungan. Sloka ini menekankan tentang bagaimana berbuat baik yang selalu berkesinambungan dan bukan untuk ditunda atau diselingi perbuatan yang kurang baik. Tetap memakai perumpamaan orang mandi. Kalau mandinya tidak setiap hari, tetapi sekali dalam 3 hari misalnya, niscaya kotoran akan menumpuk, dan untuk membersihkan itu akan lebih lama mandinya. Demikian pula pembersihan jiwa. Kalau teratur dilakukan, tidak akan berat keadaannya. Saya lanjut ke sloka 408. Cara menghilangkan gejolak nafsu adalah jangan sampai dirasuki asmara buta. Cara menghilangkan kebodohan, tinggalkanlah pikiran-pikiran busuk dan berbagai kebingungan. Cara menghilangkan keserakahan dan kerakusan adalah sadarlah terhadap kemampuan diri dan puaskan hati. Cara menghilangkan ikatan duniawi adalah sadarlah akan hakikat segala sesuatu yang tidak pernah abadi. Pesan dalam sloka ini sudah jelas, namun memang sulit dilaksanakan. Seperti menghilangkan kemarahan itu, yang dimaksudkan adalah kita memiliki kesabaran
dan tak terlalu menghiraukan apa yang menyebabkan kita menjadi marah. Jika itu disebabkan oleh orang lain, lebih baik saling memaafkan, atau lebih bagus lagi, kita memberi maaf terlebih dahulu. Dengan cara itulah jiwa kita menjadi bersih. Apalagi dalam hal keserakahan, itu bisa diatasi dengan melihat kemampuan diri kita sendiri. Cara berpikir seperti ini yang harus kita latih. Memang agak sukar. Lanjut ke sloka 409. Adapun harapan dan hayalan yang berlebihan akan tercapainya sesuatu bisa dihilangkan oleh kesadaran akan adanya kuasa takdir. Kelekatan pada kemewahan dan kesenangan bisa dilenyapkan oleh ketidakterlekatan daripadanya. Belenggu cinta dan kasih sayang dapat dikenorkan oleh keyakinan akan ketidakkekalan hidup. Kesusahan dan kedukaan hati bisa dilenyapkan oleh pengendalian indria-indria dalam yoga. Yoga dalam sloka ini lebih pada arti menahan gejolak pikiran yang berlebihan dan tidak menentu. Semua yang berlebihan itu harus dikendalikan. Harapan yang berlebihan pun bisa dikuasai dengan percaya adanya takdir. Jadi intinya adalah kendalikan semua itu dengan membersihkan jiwa dan pikiran. Saya lanjut ke sloka 410. Kesombongan diberantas oleh kasih sayang. Nafsu dilenyapkan oleh perasaan puas dan gembira. Kemalasan dihilangkan oleh usaha. Kebimbangan pun keraguan-raguan dihilangkan oleh kemantapan dan keyakinan pada kesejatian. Nah, serangkaian sloka ini juga hampir senada bagaimana kita mengatasi hal-hal yang buruk dalam diri kita. Coba kita teruskan lagi dengan sloka 411. Jika keangkuhan dan keakuan dapat dimusnahkan, cinta kasih masyarakat akan datang. Jika nafsu birahi dapat dikendalikan dengan baik, kenikmatan sejati akan diperoleh. Jika kemarahan dapat dihilangkan, lenyaplah musuh-musuh dan perasaan curiga. Jika mampu lepas dari nafsu indriawi, tidak akan ada lagi kesedihan. Nah, di sloka ini akhirnya kita ketemu bagaimana kalau semua keburukan dan nafsu tidak baik itu bisa kita atasi. Maka kedamaian penuh cinta kasih akan kita dapatkan. Juga kedamaian dan cinta kasih untuk masyarakat yang luas. Kita pun tak akan banyak menemui kesedihan karena mampu menahan nafsu duniawi. Saya lanjut ke sloka 412. Masing-masing indria selalu menuntut kepuasannya. Orang yang bijaksana akan mengendalikan indria-indrianya dengan baik. Sebab jika indria tanpa kendali, ia akan menjauhkan orang dari perbuatan-perbuatan bajik dan benar. Indria atau nafsu memang harus dikendalikan, karena kalau tanpa kendali, nafsu itu bisa melonjak tanpa batas. Ciri orang yang bijaksana adalah bisa mengendalikan nafsunya, sehingga apa yang dilakukannya menjadi perbuatan yang baik dan benar. Saya kira ini sudah amat jelas. Umat sedharma yang baik, kita jeda di sini karena pembahasan tentang sloka yang menyangkut kebersihan
atau keseimbangan jiwa sudah berakhir. Nanti akan diteruskan dengan sloka-sloka tentang keseimbangan jasmani. Di sini kita akan berjumpa dengan sloka yang membahas soal nafsu yang berhubungan dengan birahi alias nafsu seks. Juga akan disinggung tentang perempuan jalang. Bagaimana kita harus mengendalikannya agar tidak terjerumus ke arah yang buruk. Sampai jumpa dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel yang keren ini. Rahayu.